Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa pada pertemuan kedua kali ini melalui video pembelajaran. Besar harapan Ibu, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan memulai dengan tema pertemuan yang kedua. Sebelum kita melalui kegiatan pembelajaran, saya mengajak kita sekalian untuk mengundang kehadiran Tuhan dalam kegiatan kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, sebagai bahan untuk ingatan kita semua, bahwa tema kali lalu telah mengajak kita untuk memahami dan menyadari bahwa Allah adalah sebagai sumber keselamatan sejati. Harta, kekayaan, benda pusaka, jimat yang dianggap memiliki kekuatan gaib hanyalah memberikan penghiburan dan keselamatan yang semu. Kesadaran akan Allah yang menyelamatkan ini mendorong setiap manusia untuk menanggapi kasih-Nya dengan cara hidup beragama. Anak-anakku, tema hari ini berbicara tentang beragama sebagai tanggapan atas karya Allah yang menyelamatkan. Sebagai bahan refleksi kita, apakah selama ini kita sudah menjalankan hidup beragama secara baik dan benar? Kita juga diajak untuk mendalami ajaran gereja dan meneladani hidup beragama yang benar menurut teladan Yesus Kristus. Pada kegiatan pembelajaran ini, kita akan melalui beberapa kegiatan. Di antaranya adalah gambaran tentang kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan inti, dan penilaian. Kompetensi dasar memahami tentang Allah yang senantiasa berusaha menyelamatkan semua orang yang ditanggapi dengan beriman dan beragama. Tujuan pembelajaran adalah: 1. Dari aspek spiritual, menunjukkan rasa syukur dengan menjalankan ajaran agamanya. 2. Aspek sosial, menunjukkan sikap disiplin dalam hidup beragama. 3. Aspek pengetahuan, 1. Menjelaskan makna hidup beragama. 2. Menjelaskan hal-hal baik yang diperoleh jika manusia menghayati hidup beragama dengan baik dan benar. 3. Menyebutkan hal-hal negatif yang ditimbulkan jika manusia tidak menghayati nilai-nilai hidup beragama dengan benar. 4. Menjelaskan ajaran gereja tentang agama dan beragama menurut Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Aspek keterampilan, siswa perlu membuat doa permohonan demi kerukunan hidup beragama. Adapun penilaian yang akan diambil. 1. Siswa memiliki rasa syukur dalam menjalankan ajaran agamanya dan disiplin dalam hidup agama. 2. Siswa memahami Allah menyelamatkan manusia yang ditanggapi dengan hidup beriman dan beragama. 3. Siswa membuat doa permohonan demi kerukunan hidup beragama. Anak-anakku sekalian, marilah kita mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini secara aktif, dan Ibu mengajak kita sekalian untuk menyimak beberapa tayangan video berikut ini. Shalom teman-teman, ayo lipat tangan dan tirukan kalimatnya. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Ya, selamat pagi Maido, Rahmat Ibrahim dan juga saudara. Memang untuk tema sendiri pada Hari Raya Paskah kali ini di Gereja Katedral Semarang yaitu mewujudkan kerahiman Allah dengan menjadi berkat bagi sesama. Dan memang untuk saat ini sendiri seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya ini, persiapan untuk misa Hari Raya Paskah sesi pertama sudah akan berlangsung sebentar lagi pada pukul 6 pagi. Di mana memang sejak pukul 5 pagi sendiri para umat sudah berdatangan ke Gereja Katedral untuk melakukan doa pribadi dan juga mempersiapkan diri untuk mengikuti misa Hari Raya Paskah pada pagi hari ini sendiri. Doa masuk masjid. Bismillahi. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Dengan nama Allah dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu untukku. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Umat Kongfucu Pulau Bangka menggelar doa bersama dan deklarasi damai untuk kelancaran jalannya pemilu serentak 2019 dan juga memohon keselamatan bagi para korban bencana gempa di Sulawesi Tengah dan Jawa Timur pada Jumat 12 Oktober 2018 yang berlangsung di Gedung Setia Bakti, Kota Pangkal Pinang. Anak-anak, setelah kalian mengamati video tadi, pada kesempatan ini kalian boleh merumuskan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang dihubungkan dengan tema pembelajaran hari ini. Kemudian siswa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, pada kesempatan ini kita mendalami pandangan kitab suci. Silakan anak-anak boleh membaca kitab suci dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 48 dan Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Pertanyaannya adalah 1. Jelaskan ajaran Yesus tentang hidup beragama menurut Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 48. 2. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. A. Apakah menurutmu doa orang Farisi sudah sesuai dengan kehendak Allah? B. Mengapa Yesus lebih berkenan pada seorang pemungut cukai? 3. Apakah doa-doa kita mencerminkan kehidupan keagamaan kita? 4. Bagaimana sebaiknya sikap kita dalam menjalankan hidup keagamaan kita? Anak-anak, untuk penilaian yang akan diambil, yakni ada 4 penilaian. Yang pertama, penilaian spiritual. Anak-anak perlu menunjukkan rasa syukur terhadap agamamu dan kalian boleh melakukan sikap yang benar dalam berdoa. Kedua, sikap sosial. Tunjukkan sikap patuh dan berdoa di rumah atau di tempat-tempat ibadahmu. 3. Tunjukkan sikap menghargai pada sesama yang sementara berdoa. Dan untuk penilaian pengetahuan, silakan kalian mengerjakan soal berikut ini. Jelaskan makna hidup beragama. 2. Apa yang diperoleh jika manusia menghayati hidup beragama dengan baik dan benar?
Ketiga, sebutkan hal-hal negatif yang ditimbulkan jika manusia tidak menghayati nilai-nilai hidup beragama dengan baik dan benar. 4. Jelaskan ajaran gereja tentang agama dan beragama menurut Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. 5. Rumuskan dengan kata-katamu sendiri hidup beragama yang benar menurut Yesus berdasarkan Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 48. Untuk tugas keterampilan, tulislah doa permohonan kerukunan hidup beragama. Anak-anak, dari rangkaian kegiatan pembelajaran tadi, Ibu akan memberikan beberapa rangkuman akhir. Di antaranya adalah 1. Manusia menganut agama untuk memperoleh kepastian jawaban terhadap rahasia yang tersembunyi atas hidupnya. Manusia ingin menghantar akan tujuan akhir hidupnya, yaitu pada Tuhan sebagai tujuan hidup. Yang kedua, berdasarkan Injil Matius, mengajak kita untuk tidak bersikap formalistis dalam beragama. Kita diajak tidak jatuh dalam pandangan atau pemahaman yang dangkal mengamalkan ajaran agama. Sehingga Yesus memuji pemungut cukai yang bersikap rendah hati di hadapan Allah berdasarkan Injil Lukas. Yang ketiga, sebagai praktik hidup beragama yang benar adalah setiap orang berusaha untuk menjalin hubungan yang akrab dengan Allah dan sesama. Hidup beragama mencari didasarkan atas dorongan dari dalam diri untuk mencari kebenaran, berkeselamatan sejati. Dan yang keempat, mereka yang sudah menjalankan agamanya dengan baik dan benar tentu dapat merasakan pada diri sendiri dalam hidupnya penuh dengan kegembiraan, kedamaian, kasih, dan persaudaraan. Hidup mereka sungguh tertata dengan baik. Hati mereka tidak tenang jika melihat penderitaan orang lain. Berani mengambil resiko demi memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sebaliknya, jika beragama yang kurang benar, akan muncul sikap yang munafik, kurang menghargai orang lain, dan agama menjadi topeng untuk menutupi kejahatan. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pertemuan kita hari ini, Ibu perlu mengingatkan kalian semua untuk beberapa tugas yang sudah diberikan pada pertemuan pertama. Silahkan kalian menyelesaikan dalam satu buku tugas dan boleh dilanjutkan dengan tugas yang kedua pada materi kedua ini. Dan pengumpulan tugas yang kalian kerjakan tadi nanti dikumpulkan pada akhir bulan. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan ketiga kita akan belajar tema tentang beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Sekian saja pertemuan kita. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat-sehat selalu. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.